Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya. Kembali lagi bersama saya, Randa Prakarsa, guru mata pelajaran PJOK SMA Negeri 6 Depok. Di video pembelajaran kali ini, saya akan memberikan materi tentang pergaulan sehat. Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi pergaulan sehat, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube PJOK Hexa. Ayo kita masuk ke dalam materi pergaulan sehat. Pertama-tama, yang akan kita bahas mengenai materi pergaulan sehat ada dua, yaitu pergaulan sehat remaja dan pergaulan tidak sehat. Dalam pergaulan sehat remaja, saya akan membahas tentang pengertian dari pergaulan sehat dan remaja. Sedangkan di pergaulan tidak sehat, saya akan membahas tentang pengertian, penyebab, tanda-tanda, dan pencegahan. Pengertian dari pergaulan, yaitu pergaulan memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang dilakukan itu mencerminkan kepribadiannya, baik positif maupun negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu dapat mengarah kepada risiko yang dapat mengancam masa depan seorang individu. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini, biasanya seseorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap rujukan, dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Pengertian sehat adalah pengertian sehat menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya, seseorang dikatakan sehat jika tubuh, jiwa, dan kehidupan sosialnya berjalan dengan normal dan sebagaimana mestinya. Jika salah satu komponen tersebut terganggu, maka kehidupannya akan menjadi tidak sehat. Kesimpulan dari beberapa pengertian sehat adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu berjalan normal dan bekerja sesuai fungsinya, tidak menderita suatu penyakit atau kelemahan, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Dan pengertian dari remaja adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisik maupun perkembangan psikis. Mereka bukanlah anak-anak, baik bentuk badan maupun cara berpikir atau bertindak.
tapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah tentang pergaulan tidak sehat. Pengertian dari pergaulan tidak sehat adalah pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar, baik di lingkungan maupun dari media massa. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi, pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Penyebab pergaulan bebas ada bermacam-macam. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seseorang individu. Tanpa agama, hidup kalian akan kacau karena kalian tidak mempunyai landasan hidup. Agama dan keimanan dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Remaja yang ikut ke dalam pergaulan tidak sehat ini biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang kedua adalah perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. Yang ketiga adalah kesenjangan. Kesenjangan ekonomi dan pertunjukan kemewahan di media massa memungkinkan seseorang terpicu untuk ikut bermewah-mewahan tanpa melihat kemampuan ekonominya. Akibatnya, tidak jarang yang menempuh jalan sesat guna memenuhi kehidupan mewahnya. Kesenjangan pendapat antara orang tua dan remaja mengandung arti bahwa sebagian remaja Indonesia masih memiliki pandangan bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda. Remaja cenderung meninggalkan orang tua dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. Dan yang keempat adalah kurang kontrol. Berkurangnya kontrol terhadap remaja dapat mengakibatkan lepas kontrol sehingga tidak jarang sesuatu sudah terlambat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu itu telah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. Jadi, bagi kalian yang merasa pergaulan kalian sudah terlalu bebas, mungkin pengertian tersebut adalah penyebab atau pemicu dari pergaulan tidak sehat kalian, atau mungkin juga ada faktor lain yang membuat diri kalian terlalu bebas bergaul.
Selanjutnya ada tanda-tanda pergaulan sehat, yaitu mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu, tidak membicarakan aib teman atau saudaranya, sopan dalam bertutur kata, jauh dari iri dan dengki, dan berusaha menepati janji. Nah, berikut adalah tanda-tanda pergaulan sehat. Semoga semua yang dipaparkan ada dalam diri kalian masing-masing. Jika kalian sudah merasa memiliki tanda-tanda tersebut dan teman-teman kalian pun memilikinya, saya rasa pergaulan kalian dan teman-teman kalian sudah termasuk ke dalam pergaulan sehat. Selanjutnya ada tanda-tanda pergaulan tidak sehat, yaitu suka menghamburkan harta untuk hal yang tidak baik, sering menghalalkan segala cara, munafik, kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau bersumpah palsu, perubahan emosi, emosional, selalu melawan, malas, dan perubahan keinginan. Dan yang terakhir, perubahan pikiran. Semua yang dipaparkan tentang tanda-tanda pergaulan tidak sehat pasti pernah kalian alami, bahkan tanda-tanda pergaulan tidak sehat yang lain. Seperti yang sudah diterangkan sejak awal, kalian bukanlah anak kecil, namun bukan juga orang yang telah dewasa. Kalian adalah transisi dari anak-anak menuju orang dewasa. Di dalam masa transisi tersebutlah, macam-macam hal akan kalian lewati dan hadapi. Walaupun perasaan dan sikap kalian masih labil layaknya ABG, semoga kalian bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dampak pergaulan tidak sehat. Menurunnya derajat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, merenggangkan hubungan keluarga, menyebarkan penyakit, dan menurunnya prestasi. Dari berbagai dampak pergaulan tidak sehat, semoga kalian berpikir bahwa salah satu dari hal itu akan menimpa kalian suatu saat. Jika selama ini kalian merasa pergaulan kalian sudah tidak sehat, sayangilah keluarga kalian, karena keluarga adalah benteng terakhir saat orang di luar sana tidak memperdulikan apa yang kalian alami dan apa yang kalian lewati. Sejauh apapun kalian pergi, keluargalah tempat kalian pulang. Sayangilah diri kalian sendiri. Jika kalian tidak memperbolehkan siapapun menyakiti kalian, sepatutnya kalian pun tidak boleh menyakiti diri sendiri dengan macam-macam pergaulan tidak sehat. Bagi perempuan, hargailah orang lain dan terutama hargai diri kalian sendiri. Karena harga diri kalian jauh lebih mahal dari apapun. Itulah mengapa terkadang wanita lupa
betapa sangat berharga dirinya di dunia ini. Berikut pencegahan dari pergaulan tidak sehat, yaitu membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Di saat akan keluar rumah, biasakan untuk meminta izin dan jelaskan tujuan kepergian dan dengan siapa perginya, serta pulang jam berapa kepada orang tua. Salurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif. Yakinlah bahwa aturan yang diberikan orang tua atau guru bukan bermaksud mengekang, tapi untuk kebaikan masa depan. Biasakan bicara dengan orang tua. Ceritakan tentang kejadian yang sudah dialami. Jadikan orang tua atau guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. Mari menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat. Saya mengerti bahwa pencegahan yang telah dipaparkan tidak akan merubah apapun dalam diri kalian jika kalian tidak melakukannya pada diri kalian masing-masing. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa berubah kecuali diri sendiri yang ingin merubahnya. Maka dari itu, mulailah dari sekarang lakukan hal-hal yang positif. Mulai dari hal-hal kecil seperti selalu bangun pagi, terutama saat hari sekolah, mengerjakan tugas sekolah, dan bantu pekerjaan orang tua di rumah. Tanamkan di pikiran kalian, jadilah anak yang bisa membanggakan orang tua. Apa hak dan kewajiban kalian saat ini, itulah yang harus kalian kerjakan. Kalian masih punya banyak sekali kesempatan untuk meraih apa yang kalian cita-citakan. Raihlah itu semua berawal dari hal-hal yang positif. Terima kasih. Semoga apa yang saya berikan dan paparkan bermanfaat bagi kalian semua. Pesan dari saya, kalian boleh gagal. Kalian boleh punya masalah dalam keluarga. Kalian pun boleh merasa tidak diinginkan. Tapi itu semua bukan alasan bahwa kalian tidak bisa sukses. Buktikan kepada siapapun di dalam keterbatasan yang kalian miliki, kalian bisa menjadi anak yang membanggakan orang tua, bangsa, bahkan negara. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini bisa memotivasi kalian kelak menjadi anak yang sukses. Sukses dunia maupun di akhirat. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.